Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita bersyukur di pagi hari ini di 31 Desember 2024 merupakan hari penghujung tahun di tahun 2024 yang sudah kita lalui bersama. Di pagi hari ini juga kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita merefleksikan kehidupan kita, bagaimana kita merasakan, merefleksikan kasih Tuhan yang selalu menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, kami mengajak kita bersama-sama untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan di pagi hari ini. Kami merasakan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Di hari penghujung tahun 2024 ini juga begitu banyak pengalaman iman yang kami rasakan. Dan kami tetap merindukan firman Tuhan yang menyapa kami di pagi hari ini. Berbicaralah ya Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil di dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi dan kepada kita di pagi hari ini, yaitu di Filipi 1 ayat yang ke-9. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu dan kita sadar bahwasannya doa merupakan komunikasi yang dipraktekkan oleh orang beriman kepada sesuatu yang dianggap berkuasa. Tentu sebagai orang Kristen, doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya yang memiliki kuasa dan yang memiliki peran aktif mengatur segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Lahirnya sebuah doa merupakan dorongan dari kesadaran diri yang tidak sempurna, serta dorongan dari diri yang memiliki pengharapan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan iman. Melalui firman Tuhan yang menyapa kita di Filipi 1 ayat yang ke-9, kita menemukan bahwa kitab ini merupakan sebuah pengantar. Ayat ini merupakan sebuah pengantar surat Paulus kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Menurut catatan sejarah, bahwa surat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Filipi merupakan salah satu dari surat-surat penjara, karena dituliskan oleh Paulus pada saat dia berada di penjara. Ada beberapa masalah yang diperhadapkan dengan jemaat Kristen tentunya yang ada di kota Filipi pada saat itu. Yang pertama, adanya ancaman dan aniaya dari kelompok-kelompok tertentu, tentunya yang tidak menyukai berkembangnya kekristenan di kota Filipi. Kemudian yang kedua, adanya ketegangan ataupun perselisihan di tengah-tengah jemaat. Kemudian yang ketiga, adanya perbedaan Injil yang beredar di tengah-tengah jemaat. Kita melihat bahwa
persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah jemaat kota Filipi, tentu ada persoalan yang secara internal dan ada juga persoalan secara eksternal. Ketika Paulus mendengar situasi yang terjadi di kota Filipi yang merupakan salah satu kota hasil dari penginjilannya, ketiga situasi yang muncul mendorong Paulus untuk tetap mendoakan, dan mengingatkan mereka. Tentunya dengan harapan supaya tetap di dalam kebenaran mula-mula yang telah mereka terima sebelumnya dari pengajaran Paulus. Doa dan harapan Paulus menekankan dua hal kalau kita melihat tadi di ayat 9. Yang pertama adalah semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mengapa kalimat ini menjadi penekanan pertama Paulus dalam doanya? Tentunya Paulus merasakan kasih jemaat Filipi sangat luar biasa. Dia merasakan bagaimana kasih yang sudah ditunjukkan oleh jemaat Filipi kepada dirinya. Bapak Ibu Saudara-saudari, tentunya Paulus merasakan kasih itu yang sangat luar biasa. Itu terbukti ketika mereka mendukung pelayanan Paulus di kota Makedonia, di Tesalonika, dan bahkan ketika Paulus berada di penjara, mereka mengutus seseorang yang bernama Epaphroditus untuk melayani Paulus di penjara. Pengalaman inilah yang mendorong Paulus untuk tetap mendoakan mereka agar supaya kehidupan mereka semakin melimpah dalam kasih dan tidak goyah oleh situasi yang tidak kondusif. Kemudian yang kedua, melimpah dalam segala macam pengertian. Dalam sebuah pemahaman iman, pengetahuan tanpa sebuah pengertian akan menjadi sebuah kesombongan rohani. Kami ulangi, dalam sebuah pemahaman iman, pengetahuan tanpa sebuah pengertian akan menjadi sebuah kesombongan rohani. Maka dari itu, kita perlu untuk mengerti nilai-nilai dari pengetahuan iman kita, agar semakin nyata di dalam kehidupan arti dari iman itu sendiri. Kedua harapan Paulus ini tentu dengan penuh pengharapan jemaat Filipi tetap hidup dalam kebenaran Tuhan dan semakin hari semakin bertumbuh agar semakin banyak orang yang merasakan kasih dari jemaat yang ada di kota Filipi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita juga memiliki pengalaman selama perjalanan tahun-tahun yang sudah kita lalui. Kita menyadari bahwa begitu banyak tantangan kehidupan yang sudah diperhadapkan dengan kita. Baik di dalam perekonomian, baik tantangan di dalam kesehatan, tantangan di dalam rumah tangga, tantangan hubungan dengan orang lain, begitu juga dengan tantangan-tantangan yang lain. Dan mungkin situasi sesulit apapun yang sudah kita hadapi tidak mengurangi rasa empati atau kasih kita kepada sekitar kita dan tidak mengurangi pengharapan kita kepada Tuhan. Sama seperti apa yang diharapkan oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Dengan tekanan-tekanan yang ada, dengan persoalan yang mereka hadapi, harapan Paulus di dalam doanya adalah kasih mereka tidak meredup. Mereka tetap mempertahankan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang selama ini sudah ditanamkan di dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan kita, tentunya situasi yang tidak seperti yang kita inginkan, situasi yang tidak kita harapkan, Tuhan tetap mengharapkan melalui diri kita. Bagaimana kita tetap mempertahankan keimanan kita, bagaimana kita tetap mempertahankan kebenaran itu, sehingga dengan demikian Bapak Ibu, Saudara-saudari, melalui kehidupan kita, melalui kekonsistenan kita, orang melihat begitu luar biasa iman kita kepada Tuhan. Jadi di dalam doa kita juga, kita selalu tetap memberikan pengharapan kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa seperti Paulus menyadari bahwa dia memiliki keterbatasan untuk bisa bersama-sama dengan jemaat Filipi karena pada saat itu dia berada di dalam penjara. Begitu juga dengan kita. Tentunya begitu banyak tantangan, begitu banyak hambatan
ada persoalan yang mungkin tidak dapat kita selesaikan. Tentunya salah satu jalan kita untuk bisa melaksanakan, untuk bisa mempertahankan kehidupan kita, bagaimana kita menyadari akan kelemahan kita, bagaimana kita menyadari keterbatasan kita dengan memberikan diri kita kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di penghujung tahun 2024 ini, mari kita merefleksikan bagaimana Tuhan dengan sungguh luar biasa sudah memberkati kehidupan kita. Bagaimana Tuhan sudah menyertai kehidupan kita. Ada begitu banyak persoalan yang tidak seperti yang kita pikirkan, tetapi kita sanggup melaluinya. Itu bukan karena kuat kita, tetapi itu semua karena anugerah Tuhan. Kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2025. Tentunya tantangan-tantangan juga akan tetap ada, dan kita berharap kita tidak mundur. Harapan kita, harapan baru kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan tetap memberikan hikmat kepada kita. Selamat menyambut tahun yang baru, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini. Kami melihat bahwa Paulus menyadari dia memiliki keterbatasan, sehingga melalui doa adalah salah satu cara untuk menguatkan dia di dalam keterbatasannya, untuk menjalankan misinya di dalam keterbatasannya. Begitu juga dengan kehidupan kami memiliki keterbatasan, kami tidak sempurna, dan kami diajak oleh Tuhan untuk menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kami juga diajak oleh Tuhan untuk mempertahankan keimanan kami dengan situasi yang menerpa kehidupan kami, dengan situasi yang tidak seperti yang kami harapkan. Kami tidak goyah dan kami tetap mempertahankan kasih kami di dalam kehidupan ini. Ajari kami untuk selalu mengasihi, ajari kami untuk selalu mengerti. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Pontianak. Tuhan juga memberkati wilayah-wilayah PI yang ada di naungan GBKP Runggun Pontianak, Pos PI Sintang Sekadau, begitu juga dengan Singkawang, begitu juga dengan Ketapang. Biarlah semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di lingkungan pelayanan Kalimantan Barat ini, Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan memberkati keluarga-keluarga mereka. Begitu juga dengan serayan Tuhan, pendeta, pertua diaken, begitu juga dengan vikaris detasar yang melayani. Tuhan berikan hikmat, Tuhan lindungi perjalanan kehidupan mereka dan pelayanan mereka, sehingga nama Tuhan terpuji, nama Tuhan termulia di wilayah Kalimantan Barat. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke tangan-Mu, dan kami akan sempurnakan doa ini seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita untuk menyambut tahun yang baru. Selamat tahun baru.